kami puji dan kami muliakan. Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Maria di mereka sa buku Deo nomor 424 ikut Yesus don mengaku salah uli. Mulai Masian Ina. Puji Tuhan, kita boleh berkumpul di sini. Kalau dalam keadaan duka, kepada keluarga yang kami kasihi, keluarga Kultom dan Eda Ira atas kepergian yang terkasih, saya pribadi bisa merasakan begitu hancurnya kehilangan seorang mama. Apalagi dalam kondisi ya boleh dibilang mendadak ya, tapi percaya nanti suatu saat nanti kita akan tahu bahwa ini adalah yang terbaik dari Tuhan. Waktu itu mama saya pergi juga mendadak, mama masih muda, seperti mirip kita Eda bilang tadi, mama mau ulang tahun ya tanggal 7 Juli, mama saya meninggal tanggal 6 bulan 6 kan. Beliau waktu itu ulang tahun di bulan Agustus, udah siap-siap semuanya karena ulang tahun ke-65. Tapi Tuhan berkata lain, mama saya masih sehat, masih bawa mobil, masih ini, ternyata dia kena serangan jantung. Dan saya nggak sempat waktu itu memberikan perawatan atau apa ke mama gitu ya. Kalau Eda masih sempat ya kasih yang terbaik untuk mama. Jadi dalam segala hal apapun tetap mengucap syukur ya Eda. Pasti sedih, hancur, saya tahu rasanya. Apalagi kita dekat sama mama ya Eda ya. Pasti hancur, tapi percaya Eda, Tuhan gak akan membiarkan Eda sendiri. Tetap berserah dan yakin bahwa ini adalah yang terbaik buat mama. Mungkin kalau mama sembuh ya, dia makin tersiksa dalam sakitnya, kita nggak tahu ya. Tapi yakin aja dalam segala hal, semua itu Tuhan kasih yang terbaik. Kuat ya Edaku ya, kuat untuk itu juga, terus dampingin Eda, terus beri kekuatan
juga harus tetap kompak karena mama adalah pemersatu yang tetap kompak ada di dalam itu laki-laki ya, saling menguatkan, saling kompak satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Baru sian anak. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kami dari Tren bisa kemudian ke sini sehubungan dengan pergian orang tua yang kita cintai hukuman itu. Jadi keluarga besar itu sini lebih sama kami, teman kami satu temuan keluarga Bukom dan ini terus kami juga di sini bisa turut merasakan duka cita keluarga sehubungan dengan kepergian orang tua yang kita cintai. Baru lagi di grup kita memang seharusnya bulan ini yang jadi tuan rumah di rumah klien. Cuma antara kebetulan mendadak ada ini berita orang tua ini akan dirawat, ya itu terpaksa digeser lagi ke tempat yang lain. Tapi yang pada hari ini nggak sangka dapat berita ya orang tua kita telah pergi meninggal kita untuk selamanya. Jadi untuk ini kami dari hubungan Citra Grand dengan Dusroha dan Citra Grand hanya untuk mendoakan semoga keluarga bisa kuat dan tetap tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan doa kami juga semoga kaitan acara adat yang berhubungan dengan kepergian orang tua ini bisa berjalan dengan lancar hingga diantar nanti ke tempat kemudian tempat pasar Pinanggatek. Jadi ya mungkin pada malam hari ini kami nggak perlu banyak lewat, nanti ada acara mengabuli nanti di hari-hari yang akan datang dari rumah kita. Jadi buat kami tetap kuat, kami juga merasakan dua kita yang sudah dalamnya. Jadi beginilah ini sebenarnya kita dari keluarga Dusroha Citra Grand sebenarnya lumayan banyak kita ya, tapi ya mungkin hal yang tadi kan masuk dia deh. Jadi Dusroha kita boleh aronami ya, jadi itulah singkat ada yang mau ditambahin dari teman-teman. Ya. Jadi cukup sekian, kita bertemu lagi pada acara mengabuli kepada. Terima kasih. Pada kadang manusia sian BPH. Melatih orang kedua hubungan nama hawak niroha itu sudah keluarga besar Sitorus do Tambuna khusus namanya tulai nami keluarga Pegulton dari Sitorus. Jadi kau mewakili siang pengurus Citra Grand untuk turut berduka yang sedalam-dalamnya untuk keluarga besar. Jadi Hakim Nadi Basahat memang penasehat ada rencana bulan naik arisan di Jabunilai, tapi karena alasan yang patut orang tua kita, ibu yang kita kasih ini sedang dalam keadaan kurang sehat, sakit, jadi kita undur. Tetapi ya itulah rencana manusia bukanlah rencana Tuhan. Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Jadi habis yang pengurus lain tungasai duk rohanani yang beritahu memberi habis berita siang sebutan. Jadi langsung berupa satu berita buah-buah jadi sudeno akan gota naturu mendok niroha natape di bawah minot dan buiro mungkin kalangan dauli menai itu. Jadi tetap dibuat kami di Betasan Tamia keluarga besar asalam dipergului Tuhan, asalam dirahmati Tuhan, beliau tempat kapasupa sudut kesehatan tusudi keluarga besar. Jadi dimana Oma Haronami di Warminong
nape berikutnya tadi disampaikan ada yang bisa acara ngaleksi rumah itu keluarga besar ini saya dengan sahuta ini nalau mengaturi keluarga. Jadi habis yang pengurus saya kira akan cara yang si pasaton mersuruh lempar dengan roh di mana nalau paborhaton inang nata holong itu ingan atau fotok kiranya saya bilang di Tuhan mah beliau cuat tengah dengan di pada orang babat diramoti surya keluarga lima sementara apel-apel khotbah yang kami mewakili pengurus harian Pungguan Dosroha Citra Bela Nonete. Mari dimulai siakin jemaat berurasan lalu kekuatan serta penghiburan. Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan buat kami, supaya kami Bapa bisa saling menghibur. Penghiburan yang sejati ada dari Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau mendengarkan sabda Bapa. Urapi hamba-Mu yang berkaukan siati menghirapi kami semua, sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dari keluarga besar, anak saudara Sasi Taurus berbuka yang muri nabi Allah itu bisa tahu. Jadi mulu dihani so Pak Sinaga Omah ini betul. Betul Pak Sinaga deh. Jadi mulu ilokon mulu kita kan mulu di gereja mana lansia itu kan. Jadi mulu kita mulu ke bintau biasanya mereka makin dekat Tuhan. Gitu kan? Jadi mulu nanti itu yang mereka dia makin dekat Tuhan. Mulu ilokon mulu ke atas bagi Yesus berserah. Jadi mulu lapangan mulu di gereja lansia kalau laguna agak dalam juga sini kan. Jadi berjuru secara pribadi pasangan turut berbuka atas berjuru dia kuat inang atau orang tentu sebagai manusia biasa ya pastilah kehilangan. Ya. Misalnya kalau kami ini misalnya ada penghiburan, tapi memang wajar lah berbuka, memang wajar sesuatu yang wajar yang namanya ditinggalkan oleh kasih. Jadi di sana dalam seorang singkat hidup di Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tentu kalau berduka cita nggak perlu dihibur kan? Yang berduka cita. Jadi dalam konteks ini Yesus katakan berbahagia. Kenapa berbahagia? Dia jelaskan ada penghibur kita. Yesus Kristus itu orang berbahagia. Jadi kalau tidak ada suka, nggak perlu
terhibur karena senang-senang. Dalam konteks ini wajar kesedihan yang dalam akibat kehilangan orang tua kita ya memang berat, tapi itulah hidup, siklus hidup. Semana senari nak jalan hidup utama. Baru main masa sesi dia, ada olahraga nama bukan? Jadi dalam situasi walaupun kita sudah berumur, ya kita juga harus olahraga rutin orangnya yang ringan-ringan. Ingatlah bahwa menangis bukanlah tanda kelemahan, pasti bukan tanda kelemahan, melainkan cara jiwa kita untuk melepaskan beban. Semua dia mengenangkan kan melepaskan karena itu sesuatunya aja. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kehampaan. Karena dia janji dia hadir sebagai sumber kekuatan yang siap memulihkan kita. Makanya sekarang aturlah, marilah kepada aku yang lebih lesu dan berfirman berat, aku akan memberikan ketigaan. Jadi kalau nanti itu tapi yang memberikan kehidupan itu adalah sebenarnya Yesus. Karena sebagai manusia kita selalu memaafkan. Yesus hadir sebagai sumber kekuatan yang siap memberikan kita dalam keadaan lagi karena kita harus ibu. Di sini dikatakan Tuhan melihat air mata kita dan akan membalik hati kita. Kemungkinan ada bukan lama dulu. Akan saya dulu lebih hancur hatinya. Ya. Dari mukanya itu saya lihat tuh, pasti itu hancur. Tapi Tuhan katakan, karena Tuhan sebagai penghibur, maka ada kekuatan baru bagi kita. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan yang selalu terbukti dalam kesesakan. Kemana kita cari? Pasti ke Tuhan. Apapun masalah kita pasti ke Tuhan. Manusia ya sabar. Karena kita punya keterbatasan. Langkah apa yang perlu sebetulnya kita ambil daripada firman Tuhan ini? Yesus di sini merangkul duka kita untuk membantu proses pemulihan emosional spiritual kita, emosi kita. Jadi ada beberapa langkah di sini, ada dua. Yang pertama adalah berikan izin berduka, tidak berikan izin berduka. Boleh berduka. Jangan terburu-buru kita kelihatan kuat, terlihat kuat. Biarkan kita merasakan kesedihan dan menangis, karena itu adalah proses pelepasan yang sehat. Langkah pertama. Langkah yang kedua, bagikan beban. Artinya jangan memendam semuanya sendiri. Jangan itu. Ceritakan kerinduan atau rasa atau beban yang kita hadapi kepada keluarga, sahabat yang kita sahabat kepada orang kita, agar bisa mendoakan dan menguatkan kita. Selanjutnya fokus yang ketiga adalah fokus pada kenangan indah, yaitu kenangan indah kepada orang tua kita ini. Apa sih yang perlu ditiru dari orang tua kita ini? Kenangan yang indah yang pernah kita rasakan. Kenangan kasih dan kebaikan yang pernah
dilakukan bersama orang tua kita ini. Jadikan memori, kenangannya indah orang tua kita ini selama kita bersama orang kita. Jadikan memori sebagai inspirasi untuk terus melanjutkan hidup. Firman Tuhan ini begitu indah, begitu luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini bukan hanya kepada keluarga besar, si Paulus dan Boru, termasuk juga bagi keluarga Allah. Jadikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan mengingatkan kita semua. Amin. Mari dimahita Al-Sadai. Puji Tuhan, kami dari keluarga yang berduka cita, terima kasih atas penghiburan yang diberikan doa firman Tuhan, terkhusus buat anak kami Victor Yesus Taurus kepada pasca tahun Tuhan Dos Cita kalian. Semoga kami dapat menerima dan juga kami keluarga dapat dikuatkan di hari yang datang dan kembali bertemu dengan sukacita, dan pengurus maupun anggota
diberikan kesehatan berkat dan bisa bertemu kembali di akhir waktu, sehingga perjalanan juga nanti bisa sampai kepada selamat. Tuhan memberkati.